Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Om Ras. Kisah yang berjudul Warisan. Buat teman-teman yang pengen mengikuti giveaway serta mengirimkan cerita, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini merupakan kiriman dari salah satu ponakan yang tidak mau disebutkan namanya. Kisah nyata ini dialami oleh keluarganya sekitar tahun 2015 yang lalu. Nama dalam cerita sudah diubah atas permintaan ponakan itu sendiri. Acara syukuran sekaligus tasmiyah atau memberi nama pada bayi, anak pertama dari pasangan Erna dan Salim, itu baru saja selesai dilaksanakan. Makanan yang disediakan untuk tamu di dapur pun masih lumayan banyak. Bukan karena tidak ada yang datang, tapi memang keluarga Erna memesan makanan yang lumayan banyak, bahkan lebih banyak dibanding tamu-tamu yang datang. Oleh ibunya Erna, makanan-makanan yang masih tersisa itu dibagi-bagikan kepada para tetangga, karena memang mereka sangat dekat dengan para tetangga di sekitar rumahnya. Erna merupakan anak kedua dari Bu Masna dan Pak Abdullah. Orang tua Erna memang punya nama baik di desa tersebut. Karena selain kaya, orang tua Erna juga terbilang sangat sering membantu orang-orang, terutama para tetangganya yang mengalami kesusahan. Erna juga memiliki seorang kakak bernama Kamil. Saat itu Kamil juga sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak. Namun mereka tinggal di provinsi yang berbeda dan cukup jauh juga. Sementara Salim yang merupakan suami dari Erna adalah seorang yatim piatu yang memang sedari kecil dirawat oleh Pak Abdul. Salim memiliki sifat baik hati dan sangat penurut pada kedua mertuanya. Itulah yang membuat Pak Abdul dan juga Bu Masna tidak pikir 2 kali untuk menerima niat baik Salim yang ingin memperistri anak gadis kesayangan mereka waktu itu. Oleh Pak Abdul, Salim diberikan tanggung jawab untuk mengurus salah satu usaha rumah makan milik ayah mertuanya tersebut. Dan semenjak usaha rumah makan itu dipegang oleh Salim, usaha itu semakin maju. Bahkan dalam 2 tahun saja, sudah bisa membuka 4 cabang di 4 kota berbeda. Sementara Kamil yang merupakan anak pertama Pak Abdul dan Bu Masna tidak tertarik untuk ikut menjalankan usaha keluarganya. Ia lebih memilih untuk bekerja di salah satu PT yang bergerak dalam bidang pertambangan. Pak Abdul pun tidak menghalangi kemauan Kamil, karena Pak Abdul sangat menghargai keputusan dari anak-anak dan menantunya. Selama tinggal di provinsi yang berbeda, Kamil sangat jarang mengunjungi orang tuanya. Dalam 1 tahun paling hanya sekitar 2 kali mereka pulang. Itu pun tidak lama, hanya beberapa hari saja. Sementara Erna dan Salim memang tinggal serumah bersama Pak Abdul dan Bu Masna. Erna juga memiliki usaha kecil-kecilan, yakni sebuah konter pulsa di pinggir jalan. Namun bukan Erna sendiri yang jaga, ia juga memiliki 2 karyawan di konter tersebut. Siang itu Erna dan ibunya yang sedang asik mengobrol soal mengurus bayi. Tiba-tiba mereka mendapatkan kabar dari orang kepercayaan ayahnya, bahwa ayah Erna, yaitu Pak Abdul, terjatuh saat sedang mengecek salah satu pabriknya. Seketika setelah mendengar kabar tersebut, Bu Masna menjadi panik dan tidak karuan. Karena memang Pak Abdul ini orangnya selalu rutin kontrol kesehatan ke rumah sakit setiap 2 minggu sekali. Dan selama ini Pak Abdul tidak menderita sakit apa-apa. Erna yang melihat ibunya sudah sepanik itu mencoba untuk menenangkan sang ibu, meskipun ia juga sangat khawatir dengan ayahnya. Bergegas Erna menelpon Salim agar bisa secepatnya menyusul mereka ke rumah sakit. Sesampainya Erna di rumah sakit, ia terkejut melihat keadaan ayahnya yang terlihat sangat mengerikan. Bagian ujung jari dan kukunya berwarna merah kebiru-biruan, mirip seperti lebam atau darah membeku. Ayahnya masih belum sadarkan diri, sementara ibunya terus menangis sambil sesekali memanggil nama suaminya.
Tidak lama Salim datang dengan raut wajah yang tidak kalah sedih. Ia memeluk Erna yang menangis terisak melihat keadaan sang ayah. "Sabar, Dek, sabar. Ayah tidak akan kenapa-napa," ucap Salim menenangkan istrinya. Malamnya Pak Abdul sadar, bibirnya mulai membiru. Dengan terbata-bata Pak Abdul memanggil nama istri dan anaknya. "Ayah sangat kesakitan. Rasanya kaki dan tangan ayah mati rasa," ucap Pak Abdul. Bu Masna, Erna dan Salim yang mendengar ucapan Pak Abdul terlihat sedih. Namun mereka bertiga terus menyemangati Pak Abdul dan meyakinkan bahwa Pak Abdul pasti akan sehat kembali. Akan tetapi takdir berkata lain, dan sekitar pukul 6 pagi Pak Abdul meninggal dunia. Erna yang sudah berada di rumah. Erna pulang malam itu setelah dikabari bahwa anaknya menangis terus di rumah. Sangat terkejut mendengar kabar itu. Ia masih belum percaya. Namun ketika jenazah ayahnya tiba di rumah, Erna terduduk lemas di lantai. Air matanya tidak terbendung lagi. Sementara Salim terus mencoba menghubungi kakak iparnya, yakni Kamil, yang tinggal di luar provinsi. Namun Kamil dan istrinya tidak ada yang menjawab telepon. Putus asa karena tidak ada juga yang mengangkat. Akhirnya jenazah Pak Abdul dikebumikan tanpa kehadiran Kamil. 2 hari setelah pemakaman barulah Kamil menelpon. Ia beralasan 2 hari yang lalu ia terkena musibah saat bekerja. Ibunya pun terisak menjelaskan kabar duka tentang ayahnya. Akhirnya di hari keempat Kamil beserta anak istri dan juga mertuanya pun tiba di rumah Bu Masna. Terlihat tangan Kamil diperban. Entah musibah seperti apa yang sudah terjadi padanya. Tangis sedih kembali terdengar di dalam rumah itu. Besan Bu Masna, yakni mertua dari Kamil, memeluknya untuk menenangkan. Kamil tertunduk. Raut wajahnya terlihat begitu sedih. "Sakit ayah sangat aneh, Kak," ucap Erna terisak. "Aneh bagaimana?" tanya Kamil menghapus air matanya. "Ayah tidak ada keluhan sakit. Bahkan baru 3 hari setelah cek kesehatan. Dan semuanya aman. Ayah sehat, Kak. Tapi anehnya di pabrik, ayah malah tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Ujung jari serta kuku tangan dan kaki membiru. Bahkan bibir ayah pun membiru, Kak," ujar Erna menjelaskan. "Tapi aku rasa itu normal, Bisa saja ayah terkena serangan jantung, kan?" "Ayah tidak punya riwayat sakit jantung, Kak. Aku malah berpikir, apa jangan-jangan ayah kena santet." "Sudahlah, jangan memperkeruh suasana duka ini dengan dugaan-dugaan tidak masuk akalmu itu," ujar Kamil mengakhiri percakapan mereka saat itu. Setelah ayahnya meninggal, Kamil memutuskan untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya. Karena menurut Kamil, keberadaan ia beserta anak istri sedikit banyaknya akan membantu sang ibu melewati masa-masa sulit setelah meninggalnya sang ayah. Benar saja, dengan keberadaan Kamil serta anak istrinya di rumah itu menambah ramai suasana. Perlahan-lahan Bu Masna mulai kembali ceria lagi. Namun setelah 2 bulan Kamil tinggal di sana, Erna merasa ada yang aneh dari gelagat ibunya. Ibunya jadi lebih penurut dengan ucapan Kamil. Bahkan ibunya juga mengizinkan 2 orang sepupu istrinya Kamil ikut tinggal di rumah besar itu. Padahal selama ini walaupun orang tuanya baik, mereka tetap menjaga privasi isi rumah mereka. Dan tidak sembarangan orang yang boleh tinggal di sana. Tidak jarang Bu Masna dan mendiang suaminya lebih memilih untuk membayarkan kontrakan ketimbang membawa orang luar tinggal di rumah mereka. Apalagi orang itu sama sekali tidak mereka kenal. Tapi anehnya sekarang ibunya malah mengizinkan orang itu tinggal di rumahnya dengan alasan biar rumah tidak sepi. "Memangnya sesepi apa sih rumah ini menurut ibu?" tanya Erna waktu itu di dapur, saat hanya ada ia dan ibunya di sana. Pernah suatu ketika Erna mendapati salah satu sepupu istrinya Kamil tersebut masuk ke dalam kamar pribadi milik Erna dan Salim tanpa permisi. Orang itu beralasan ingin meminjam baju serta gincu milik Erna. Dan tanpa menunggu persetujuan dari Erna, orang tersebut lantas membuka isi lemari Erna dan memilih-milih baju yang akan ia pinjam sesuka hatinya. Hal itu tentu saja membuat Erna jengkel. Namun ia masih menutupi rasa jengkelnya supaya tidak membuat sakit hati orang tersebut. Erna kemudian melaporkan kejadian itu pada Kamil kakaknya. Akan tetapi respon dari Kamil
sangat membuat Erna kesal. Kamil mengatakan untuk mengalah dan membiarkan saja mereka meminjam milik Erna. Toh mereka hanya meminjam, ucapnya kala itu. Saat Erna mengadu pada ibunya, jawaban sang ibu rupanya sama saja dengan Kamil. Akhirnya setelah dinasihati oleh Salim, Erna mengalah dan lebih memilih mengunci pintu kamarnya saat ia ada di dalam maupun saat ia berada di luar kamarnya. Hingga sampai di suatu hari, Erna tidak bisa lagi menahan rasa marah dan kesalnya kala ia melihat anak bayinya yang berada di gendongan kakak iparnya itu disuapi roti yang tentu saja sangat tidak dianjurkan untuk diberikan pada bayi. Kalian tahu kan kalau anakku ini masih di bawah 6 bulan? Dan kalian juga tahu kan kalau bayi di bawah 6 bulan tidak boleh diberikan makanan-makanan seperti ini. Bubur halus saja tidak diperbolehkan, apalagi roti kasar seperti ini. Kalian ini bodoh atau memang sengaja ingin membunuh anakku, ah? Selama ini aku sudah menahan diri dan bersabar dengan tingkah kalian di rumah ini. Berbuat sesuka kalian di rumah ini, bahkan dengan lancangnya mengambil barang-barang pribadi milikku. Aku sabar karena menghormati kau sebagai kakak iparku. Tapi ternyata kalian ini tidak tahu diri. Sekarang terserah kamu mau tersinggung atau marah. Yang pasti aku ingin kau usir sepupu-sepupumu yang tidak ada sopan santunnya ini dari rumah kami. Setelah berkata seperti itu, Erna langsung masuk kamar dan menangis terisak. Rasa kecewa, marah, menyesal membuat perasaannya kacau. Apalagi malam itu kakaknya menegur keras perbuatan Erna yang dianggap tidak sopan dan tidak menghormati kakak iparnya. Karena perkataan kasarmu itu, kakak iparmu sampai tidak mau makan. Dia terus menangis di dalam kamar. Memangnya sefatal itukah yang mereka lakukan sampai kau melontarkan ujaran kebencian padanya? Ya sangat fatal. Mereka memberi makan anakku yang belum cukup umur dengan roti. Kalau sampai anakku kenapa-napa, siapa yang mau tanggung jawab? Kakak jangan hanya menyalahkan aku dong, tapi lihat juga kelakuan istrimu itu. Hanya karena istriku memberi makan anakmu roti, kau sampai seperti itu padanya. Apa kabarnya kau dan aku yang waktu bayi diberi makan sewaktu usia 2 bulan, ah? Apa kita sekarang sudah mati? Atau sakit parah? Dasar lebay. Nafas Erna bergemuruh mendengar perkataan kakaknya itu. Sudah salah malah dibela. Tentang kau dan aku yang diberi makan sejak usia 2 bulan itu adalah kesalahan dan ketidaktahuan orang tua kita. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Bukannya lebay, Kak, tapi aku seperti ini karena ingin melindungi anakku. Apa itu salah? Aku tidak mau dengar lagi masalah ini. Dan kau harus minta maaf pada istriku, ujar Kamil. Mata Erna melotot. Ia mendengus kesal mendengar ucapan kakaknya itu. Aku tidak mau minta maaf karena bukan aku yang salah, ucap Erna pada suaminya. Meminta maaf bukan berarti kamu salah, Dek. Lalu aku harus mengalah lagi dan membiarkan mereka melakukan sesukanya pada anakku. Itu baru roti yang mereka suapkan ke anakku. Kalau selalu dibiarkan, bisa saja nanti berbagai macam makanan yang dia beri ke anak kita. Salim terdiam. Erna memang sedikit keras kepala. Tapi meski begitu, Erna adalah perempuan yang baik. Keras kepalanya keluar hanya jika ia menemukan sesuatu yang salah. Malam itu Erna tidak sengaja mendengar percakapan antara Kamil dan ibunya. Dalam percakapan itu, Kamil meminta ibunya untuk mengambil lagi usaha rumah makan yang diurus oleh Salim. Aku sudah berhenti bekerja di tambang demi menjaga ibu. Jadi apa salahnya kalau aku meminta sebagian usaha rumah makan itu? Lagi pula Salim tidak akan punya waktu mengurus keempat cabang itu, Bu. Sementara aku punya banyak waktu sekarang. Dan lagi ada istriku dan sepupunya yang akan membantuku, bujuk kami. Tidak bisa begitu dong, Kak. Toh ada beberapa pabrik dan usaha lain yang bisa kakak urus. Jadi kenapa mau mengambil alih yang sudah diurus Salim? Ujar Erna seraya mendekat ke arah ibu dan kakaknya itu. Bukan begitu, Maksudku, aku hanya ingin membantu Salim dalam mengurus keempat cabang rumah makan itu. Lagi pula Salim selalu di sini kan. Dia jarang mengecek keempat cabang di rumah makan itu. Aku tetap tidak setuju karena rumah makan itu sukses di tangan Salim. Kau selama ini kemana saja? Kau ditambang kan? Tapi setelah ayah meninggal, kau malah sok berkuasa di sini. Kamil berdiri.
Ia menatap Erna dengan kesal, tapi Erna justru tersenyum sinis. Keesokan harinya mereka semua dikumpulkan di ruang keluarga oleh sang ibu. Bu Masna mengatakan bahwa sekarang yang akan mengurus keempat cabang rumah makan yang sudah didirikan oleh Salim itu adalah Kamil. Tentu saja hal itu membuat Erna kecewa dan sakit hati. Tapi Salim sama sekali tidak berkecil hati, karena ia sadar bahwa ia hanyalah menantu di keluarga itu dan wajar saja jika usaha mertuanya tersebut diambil alih oleh ahli warisnya, yaitu Kamil. Sudah, tidak perlu kesal begitu, toh akunya tidak apa-apa. Merasa tidak sih, kalau kakakku itu gelagatnya aneh sekali. Ibuku juga jadi lebih penurut dengan apapun yang dikatakan kakak. Entahlah dek, meninggalnya abah juga aneh sekali kan. Apa jangan-jangan kakak iparku yang melakukan itu? Melakukan apa? Menyantet ayah dan menundukkan ibu supaya mereka bisa menguasai warisan. Kalau memang seperti itu, aku tidak akan membiarkan mereka. Sudahlah, itu hanya dugaanmu saja, belum tentu benar. Tapi kalau dipikir-pikir, memang akhir-akhir ini banyak kejadian tidak masuk akal. Nah, benar kan? Apalagi semenjak kedatangan dua sepupu iparku itu. Salim mengangguk membenarkan perkataan istrinya. Malam itu saat Erna baru saja selesai mandi, ia mendengar ada suara gemuruh angin di salah satu kupingnya. Erna sampai menekan kupingnya agar suara angin itu hilang. Namun bersamaan dengan hilangnya suara angin tersebut, tiba-tiba ada seekor kalajengking yang entah dari mana datangnya, merayap tepat di atas bahunya. Erna yang sebelumnya tidak mengetahui sesuatu apa yang berada di bahunya itu, lantas langsung meraih makhluk itu dan melemparkannya ke dinding. Saat ia melihat kalajengking tersebut, Erna langsung berteriak ketakutan. Salim yang sedang menggendong anaknya di depan televisi seketika berlari menghampiri Erna. Ada apa dek? Ada kala berjalan di bahuku. Mana? Tidak ada dek. Ada. Tadi aku lempar ke dinding. Entah di mana dia sekarang. Aku takut sekali. Apa jangan-jangan aku kena gigit? Mustahil kalau terkena sengatannya. Kamu tidak merasa sakit dek. Sengatan kalajengking itu sakit. Malah lebih sakit daripada gigitan lipan. Iya, syukurlah. Berarti aku tidak terkena sengatan kala itu, ucap Erna. Ribuan kalajengking memenuhi kamar. Beberapa mulai berjalan mendekat ke arah selimut di mana Erna tengah meringkuk ketakutan. Suara nafasnya bergemuruh. Tapi meski begitu, ia seperti tidak bisa mengeluarkan teriakan. Tubuhnya juga terasa berat saat digerakkan. Tidak hanya itu, suami dan anaknya ternyata tidak berada di kamar itu. Di mana mereka? Entahlah. Dengan gerakannya yang sangat berat itu, Erna mencoba mengusir kalajengking yang sudah berada di atas kasur. Dan beberapa saat kemudian, Erna terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Ya Tuhan, syukurlah tadi itu ternyata hanya mimpi. Ia melihat suami dan anaknya sudah tertidur pulas. Kejadian-kejadian aneh mulai Erna alami, tepatnya setelah ia mengusir dua sepupu iparnya tersebut. Dan hari itu lagi-lagi Erna mendapati Kamil yang terus merayu ibunya untuk memindahkan semua harta menjadi atas namanya, termasuk satu rumah makan yang dikelola oleh Salim. Mendengar hal itu tentu saja Erna tidak tinggal diam. Ia memaki-maki kakaknya yang menurutnya begitu egois dan gila harta. Ayah meninggal dengan keadaan tidak wajar, dan semenjak kakak datang kemari, ibu jadi aneh. Ibu selalu menuruti apa kata kakak. Dan semenjak saudara sepupu istrimu itu kemari, rumah ini terasa seperti bukan rumah saja. Dan kemarin malam, aku mengalami hal aneh. Dan mimpi aneh yang aku yakin ada hubungannya dengan ilmu hitam, santet. Kamil menarik nafas panjang. Ia menatap adiknya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ya, memang benar. Dugaanmu itu memang benar. Keluarga kita disantet dan pelakunya ada di sekitar kita. Bersamaan dengan waktu meninggalnya ayah, aku hampir celaka, hampir mati. Andai kedua sepupu istriku itu tidak menolongku, ujar Kamil. Mereka kemari itu pun sebab ingin menolong kita, menolong keluarga kita, Baju-baju dan barang-barang yang mereka ambil dari lemarimu itu, semuanya sudah diletakkan benda yang tidak baik. Mereka menyelamatkan kamu, Erna terdiam. Ia bimbang, haruskah percaya pada kakaknya? Entahlah, Erna benar-benar bingung. Akhirnya Erna pergi meninggalkan ruangan itu dan kembali masuk ke kamarnya.
Kakakku bilang kalau keluarga ini disantet, dan dia juga bilang kalau bersamaan dengan waktu ayah meninggal, kakakku hampir mati dan kedua saudara sepupu iparku itulah yang menolongnya. Mereka kemari pun dengan niat menolong keluarga ini, cerita Erna pada Salim. Benarkah? Ah, entahlah dek, aku juga bingung. Tapi kejadian-kejadian ini memang harus diselidiki. Tadi aku ada cerita dengan salah satu karyawan kita. Katanya dia punya kenalan orang yang paham dengan hal-hal seperti itu. Dia juga memberikan alamat orang itu padaku. Oh ya? Di mana rumah orang itu? Apa tidak sebaiknya besok kita datangi dia? Ujar Erna. Aku ragu dek. Jangan sampai hal-hal seperti ini memecah belah keluarga kita. Aku tidak ingin kehilanganmu. Maka dari itu, kita harus ke rumah orang tersebut untuk mencari tahu. Syukur-syukur kalau orang itu bisa tahu siapa yang menyantet keluarga kita, ucap Erna. Salim menggaruk kepalanya, menunjukkan bahwa ia merasa ragu dengan keputusan Erna. Besok kita datangi orang itu ya. Mau tidak mau Salim pun mengangguk. Pagi-pagi sekali Erna dan Salim berangkat. Kamil menatap kepergian adiknya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Sekitar 2 jam perjalanan akhirnya mereka tiba di jalanan sepi yang di samping kiri kanannya hanyalah kebun karet. Apa iya di sini tempatnya? Katanya sih di sini, tapi aku jadi ragu. Semoga saja kita tidak salah jalan, jawab Salim. Akhirnya setelah beberapa belokan naik turun, mereka tiba di sebuah desa terpencil. Banyak kuburan di samping rumah-rumah di desa itu. Coba kita tanya ke orang itu saja, tunjuk Salim saat melihat seorang lelaki parubaya tengah duduk santai di teras rumah kecilnya itu. Salim dan Erna turun, lalu menanyakan pada orang tersebut, dan beruntungnya ternyata orang itulah yang mereka cari. Wah, beruntung sekali ya, langsung bertemu sama orangnya, ucap Erna tersenyum. Mari, silakan masuk, ujar lelaki parubaya itu sembari beranjak dari duduknya. Erna menatap sekeliling ruangan sempit itu dengan seksama. Ia sedikit terpukau dengan jajaran mandau yang menjadi hiasan dinding. Di samping mandau-mandau itu juga ada 2 buah kepala rusa lengkap dengan tanduknya. Ning, tolong buatkan air untuk tamu kita, suruh lelaki parubaya itu pada seorang gadis yang mungkin kisaran usianya sekitar 16-17 tahunan. Maaf sebelumnya Pak, kami mendapatkan alamat rumah Bapak ini dari salah satu karyawan yang bekerja di rumah makan suami saya ini. Dan setelah suami saya menceritakan tentang Bapak, kami memutuskan untuk kemari. Beruntungnya kami tidak tersesat di jalan. Jadi Pak, almarhum ayah saya itu awalnya sehat-sehat saja, bahkan tidak ada riwayat sakit jantung dan lain-lain. Tapi anehnya hari itu ayah saya mendadak jatuh tidak sadarkan diri Pak. Dan tidak lama setelah itu, ayah saya meninggal dunia. Oh ya, sebelum meninggal itu, ujung-ujung jari tangan dan kakinya membiru. Ayah saya meninggal seperti tidak wajar Pak. Belum lagi setelah kakak saya datang, ibu kami menjadi seperti aneh, lebih pendiam dan penurut dengan semua yang kakak saya katakan atau suruh. Saya juga sering mengalami hal-hal yang tidak masuk akal dan mimpi-mimpi aneh, cerita Erna. Nah, terakhir kakak saya itu mengatakan kalau ada yang menyantet keluarga kami. Tapi entah kenapa hati saya berat mengatakan kalau kakak ipar saya itulah yang melakukan santet ini, lanjut Erna. Lelaki parubaya itu terdiam. Ia menatap Erna dengan tajam. Keluargamu memang disantet dan pelakunya masih dalam keluargamu sendiri. Mata Erna seketika melotot mendengar ucapan orang itu. Siapa Pak? Siapa orang yang tega itu? Dan apa niatnya sampai menyantet keluarga kami? Motifnya ini tentang harta, lebih tepatnya harta warisan. Berarti dugaan saya benar Pak, kalau pelakunya adalah kakak ipar saya. Kakakmu juga terlibat dalam hal ini. Untuk kesekian kalinya mata Erna melotot. Ia kaget sekaligus tidak percaya kalau kakak kandungnya lah yang selama ini menyantet keluarganya sendiri. Namun kejadian-kejadian aneh di rumah dan tingkah aneh ibunya sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan itu semua. Ditambah lagi kakaknya membujuk ibu mereka untuk mengambil alih semua usaha rumah makan yang dikelola oleh Salim. Aku tidak menyangka kakakku tega menyantet ayah kandungnya sendiri, menyantet keluarga kita, gumam Erna dengan nada hampir tidak terdengar. Jadi bagaimana Pak? Apa yang harus kami lakukan untuk melawan santet itu? Ujar Salim bertanya.
Lelaki itu terdiam sejenak, lalu menatap Erna dan Salim bergantian. Ada satu cara, tapi jika dilakukan, cara ini akan mengancam nyawa kakakmu. Erna terdiam sesaat, lalu kemudian ia mengangguk. Tidak apa-apa, toh dia juga yang memulai. Jangan dek, kita mengalah saja. Biarlah mereka mengambil semuanya. Kita hanya perlu sembuhkan ibu dari pengaruh kakakmu itu saja, ucap Salim sembari memegang tangan Erna. Kamu tidak tahu, rasanya berada di posisiku. Aku pun tidak ingin menyakiti keluargaku sendiri. Terlebih dia adalah kakak kandungku. Tapi perbuatannya terhadap ayah dan ibu itu sudah tidak bisa dimaafkan. Biarlah dia merasakan akibatnya. Salim terdiam. Jika istrinya sudah berkeras seperti itu, Salim hanya bisa menurut tanpa berani membantah. Akhirnya, atas persetujuan Erna, dukun itu pun lantas mengembalikan kiriman santet tersebut kepada Kamil. Saat tiba di depan rumah dengan wajah merengut, Erna masuk ke dalam melewati kakaknya yang sedang duduk-duduk di teras rumah. Dari mana saja kau, Er? Anakmu menangis terus, ujar kakaknya. Namun Erna tidak menyaut. Malam itu angin bertiup kencang diiringi suara guntur dan petir yang saling bergantian. Erna menarik selimutnya hingga sebatas leher. Saat ia akan memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras di dekat jendela kamarnya. Belum hilang rasa penasarannya terhadap suara itu, ia mendengar suara tangisan anaknya dari tempat tidur bayi. Bergegas Erna beranjak dari kasur dan mengangkat bayinya. Meski sudah disusui, tapi bayi itu tetap menangis dengan sangat keras, bahkan tubuhnya sampai mengejang. Erna yang panik itu pun lantas membangunkan suaminya. Salim bergantian menggendong si bayi, namun tidak ada perubahan. Bayi itu tetap saja menangis. Ya Tuhan, ada apa lagi ini? Ada apa Erna? Tanya ibunya dari balik pintu. Entahlah, dia terus menangis setelah sebelumnya terdengar suara dentuman di jendelaku, jawab Erna panik. Kamil, teriak ibunya memanggil. Erna melotot, ia tidak terima jika ibunya sampai memanggil Kamil untuk ikut menenangkan anaknya. Sebab Erna yakin kalau jin santet dari Kamil itulah yang telah mengganggu anaknya hingga membuatnya menangis tanpa henti seperti itu. Kamil datang dengan tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat seakan baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Ada apa? Tanya Kamil berusaha terlihat tenang. Namun suaranya jelas sekali terdengar bergetar. Itu keponakanmu menangis terus. Apa jangan-jangan? Bu, shh. Potong Kamil seraya mengisyaratkan agar ibunya diam dan tidak melebar kemana-mana. Jangan-jangan apa bu? Kalian ini merahasiakan apa sih sebenarnya? Ujar Erna meninggi. Tanpa menunggu persetujuan dari adiknya, Kamil lantas merebut anaknya Erna dari gendongan Salim. Ia seperti membacakan sesuatu di telinga bayi itu, lalu mengusapkan tangannya pada wajah hingga ke ubun-ubun keponakannya tersebut. Ajaibnya, bayi itu seketika berhenti menangis. Sementara mereka datang, anakmu biar tidur di kamar ibu dulu, ujar kami. Mereka siapa maksudmu? Kau jangan coba-coba mengirimkan santet lagi padaku ataupun pada keluarga ini. Aku sudah tahu siapa kamu, tapi tenang saja, kau tidak akan bisa lagi mengirimkan hal-hal buruk pada kami. Orangku akan mengembalikan semua santet yang telah kau kirim padamu. Kau tunggu saja, ujar Erna penuh dengan emosi. Kamil melotot mendengar ucapan adiknya. Ia menunjuk ke arah wajah Erna dengan tatapan marah. Kau pikir aku ini orang seperti apa yang dengan tega menyantet keluarga sendiri ah? Apa kau sudah tidak kenal dengan kakakmu ini? Ya, aku sudah tidak kenal denganmu. Orang yang tega menyantet keluarga sendiri hanya karena warisan. Adu mulut antara kakak beradik itu tidak bisa dielakkan lagi. Keduanya sama-sama tidak mau disalahkan dan sama-sama merasa paling benar. Cukup. Hentikan kalian berdua. Jangan sampai tali persaudaraan kalian itu hancur karena ulah orang luar, teriak ibunya sambil menangis. Erna dan Kamil yang sudah terbakar emosi itu lantas terdiam. Atas semua yang telah terjadi pada keluarga kita ini, seharusnya membuat kita semakin erat dan saling rangkul. Dengan bersama-sama kita pasti bisa lepas dari teror ini. Tapi kenapa dengan kalian berdua? Kenapa malah saling tuduh dan menyalahkan? Dengan kelakuan kalian yang seperti ini, keluarga kita justru akan semakin mudah dihancurkan. Dan kamu Erna, kenapa kamu malah menuduh kakakmu? Siapa yang menghasutmu ah? Ucap ibunya terisak.
Aku tidak menuduh, Bu, tapi memang itulah kenyataannya. Aku tahu semua itu pun dari orang yang kami temui kemarin, jawab Erna. Orang itu siapa, Er? Kamu tahu siapa orang tersebut? Dan bagaimana kamu bisa seyakin itu sampai menuduhku? Jangan pura-pura polos. Kau seperti ini karena ingin mendapatkan semua warisan, kan? Warisan? Baiklah, terserah kau saja. Sekarang, menjelaskan padamu pun rasanya mustahil. Kau tidak akan percaya. Cukup lama mereka duduk di ruang tamu, menunggu seseorang yang Erna pun tidak tahu siapa. Terlihat Salim duduk dengan gelisah. Sesekali ia menggoyang-goyangkan kakinya dan menggosok-gosok kedua telapak tangannya yang terus berkeringat. Kau kenapa? Tanya Erna berbisik. Entahlah, Dek, aku merasa tidak enak. Aku takut kedatangan orang itu justru akan semakin membuat runyam masalah ini. Erna mengangguk. Belum sempat ia mengatakan sesuatu pada Salim, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu rumah. Kamil yang dari tadi juga menunggu, lantas beranjak dan bergegas membukakan pintu. Salim memegang tangan Erna dengan sangat erat. Seorang lelaki kisaran usia 50 tahunan, berpeci putih dan memakai celana kulot dari kain sarung, tampak berdiri sambil tersenyum. Di sampingnya ada dua orang pemuda berusia 20 tahunan. Silakan masuk, Bah, ucap Kamil dengan sopan mempersilahkan ketiga orang itu masuk. Berbeda dengan Erna yang menatap orang itu tanpa senyuman. Bahkan sepertinya Erna sangat ingin mengusir orang-orang tersebut. Tolong ambilkan aku air putih, nak, pinta si tamu pada Kamil. Kamil pun bergegas ke dapur dan membawakan 3 gelas air putih, sebab ia mengira bahwa ketiga tamunya kehausan. Tapi rupanya air putih itu didoakan dan orang itu menyuruh Erna untuk meminum airnya. Saya tidak mau, suruh dia saja yang minum, toh dia yang mengundang kalian kemari, ujar Erna terdengar ketus membuat Kamil geram. Kakakmu juga minum, dan sekarang kamu juga minum ya. Air ini tidak ada apa-apa. Air ini hanya air doa biasa sebelum kita mulai membersihkan. Untuk jaga-jaga lebih baik, kalian minum air doa ini supaya proses membersihkan rumah ini juga lancar. Bujuk orang itu. Kita sebut saja beliau Haji Naim. Saat Erna hampir mau, Salim menarik keras tangan istrinya dan menggeleng. Akibatnya Erna pun mengurungkan niatnya. Kamil yang melihat hal itu tentu saja marah pada adik iparnya tersebut. Kau jangan ikut campur. Erna ini istriku dan sebagai istri sudah kewajibannya mematuhi perkataanku, balas Salim. Kau? Sudah. Kalau tidak mau tidak apa-apa. Kalian tidak usah sampai berkelahi, ujar Haji Naim melerai. Setelah berkata seperti itu, Haji Naim meminta izin untuk masuk ke setiap kamar di rumah itu dengan ditemani oleh Kamil. Erna dan Salim juga mengekor di belakang. Di setiap kamar, Haji Naim dan dua pemuda itu melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan anehnya, saat Erna mendengar mereka mengaji, ia merasa seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang ingin melompat keluar. Berat, panas, dan dingin terasa bersamaan. Ada apa ini? Padahal sebelumnya aku tidak seperti ini bila mendengar orang mengaji. Pandangannya perlahan-lahan mulai berkunang-kunang. Tubuhnya hampir ambruk andai Salim tidak menangkapnya. Sudahlah, hentikan saja semua ini. Kau tidak kasihan melihat adikmu begini? Kau diam. Kau itu cuma menantu di sini. Iya, aku tahu. Aku sadar. Tapi Erna ini istriku, jawab Salim meninggi. Sepertinya kesabarannya juga sudah mulai terkikis. Tiba-tiba Erna mengerang. Salim yang sedari tadi menahan tubuh istrinya itu tidak sanggup lagi untuk menahan tubuh Erna. Akhirnya Erna terjatuh dan menggelepar-gelepar dengan diiringi rintihan kesakitan. Di saat Kamil dan Salim masih melongo melihat apa yang terjadi pada Erna, Haji Naim lantas memercikan air dari dalam botol yang beliau bawa. Seiring dengan percikan air tersebut, Erna semakin menggeliat-geliat kesakitan. Aku minta izin untuk memegang kaki istrimu, ucap Haji Naim lalu menangkap ibu jari kaki Erna dan mulai menekan jari itu kuat-kuat. Sakit, rintih Erna memelas. Keluar, aku tahu kau bersembunyi di sini, ujar Haji Naim seraya terus menekan ibu jari kaki Erna. Tawa Erna membuat Kamil merinding. Sementara itu ketika Salim mendengar tawa Erna, ia segera berusaha untuk melepaskan tangan Haji Naim dari ibu jari kaki Erna. Sakit, teriak Erna dengan suara menggelegar. Kau akan aku sakiti jika tetap berada di sini, bentak Haji Naim seraya menepis tangan Salim, dan Kamil lantas memegangi adik iparnya tersebut agar tidak mengganggu Haji Naim.
Aku tidak akan pergi. Dia menyuruhku untuk merusak semua yang ada di sini, ujar Erna. Dia siapa? Jawab, dia siapa? Teriak Kamil marah. Haji Naim menekan ibu jari kaki Erna lagi, namun tidak ada respon. Beliau menekan satu urat yang berada di kaki Erna, namun tidak ada respon kesakitan dari Erna. Beliau tahu jika makhluk yang merasuki Erna itu sudah berhasil lolos dan kini entah bersembunyi di mana. Karena makhluk seperti itu sangat mudah berlari mengikuti aliran darah di dalam tubuh. Erna menggeliat mengangkat bagian punggungnya. Melihat itu Haji Naim lantas membalik tubuh Erna dan segera menekan salah satu bagian tulang belakang Erna. Benar, seketika setelah Erna mengerang dan menjerit kesakitan. Siapa yang menyuruhmu untuk merusak keluarga ini? Tanya Haji Naim. Keringat di dahinya semakin bertambah banyak. Aduh, sakit. Ampuni aku Naim. Siapa yang menyuruhmu merusak keluargaku, ah? Bentak Kamil yang masih memegangi Salim. Dia yang sudah menyuruhku. Tunjuk Erna pada Salim. Seketika mata Kamil melotot. Tanpa berbibu lagi dia menghajar Salim sampai babak belur. Kedua pemuda yang masih melantunkan ayat suci Al-Quran di dalam kamar itu segera dipanggil oleh Haji Naim untuk mencegah Kamil melakukan hal yang lebih jauh pada Salim. Pegangi dia, jangan sampai karena fitnah jin ini malah membuatnya membunuh iparnya sendiri. Haji Naim berusaha untuk mengeluarkan jin tersebut dari tubuh Erna, dan setelah berhasil, beliau lantas menenangkan Kamil yang sudah dibutakan oleh emosi tersebut. Salim yang sudah babak belur dihajar oleh Kamil terbaring di lantai, sementara itu Erna masih belum sadarkan diri. Dan Kamil yang sudah jauh lebih tenang tersebut pun langsung menghampiri Erna dan memangku kepalanya. Bangun Er, panggilnya sembari mengusap-ngusap kepala Erna. Jelas sekali terlihat kalau Kamil sangat menyayangi adik perempuannya itu. Haji Naim dan kedua pemuda itu melanjutkan tugas mereka untuk membersihkan rumah itu dari pengaruh jin yang diutus untuk merusak rumah dan seluruh yang ada di dalamnya. Setelah selesai mereka kembali masuk ke dalam rumah. Oleh Haji Naim, Kamil disuruh untuk membasuh wajah adiknya dengan air yang sudah didoakan tersebut. Saat Erna mulai siuman, ia terlihat shock melihat semuanya, melihat Kamil dan orang-orang yang berdiri menatapnya itu. Ada apa ini? Aku kenapa? Tanya Erna seraya menatap Kamil. Kau baik-baik saja sekarang, kau tidak apa-apa, jawab Kamil. Salim, itu Salim kenapa? Jin itu menyebut kalau suamimu lah pelaku yang telah menghancurkan keluarga ini. Suamiku? Siapa suamiku? Tanya Erna seperti orang kebingungan seakan tidak mengingat apa-apa tentang Salim. Kamil mengerutkan kedua alisnya tanda kalau dia juga bingung dengan pertanyaan dari adiknya tersebut. Loh, Salim ini kan suamimu, masa kau lupa? Erna terdiam seakan mencoba mengingat sesuatu. Kenapa aku nikah dengannya? Lagi-lagi pertanyaan Erna itu membuat Kamil mengerutkan alisnya. Ia semakin tidak mengerti dengan pertanyaan sang adik. Itu jelas, karena kalian berdua saling suka bukan? Kau berpacaran dengannya. Tidak. Kau ini sebenarnya kenapa sih Er? Haji Naim yang memang sejak awal telah melihat keanehan pada diri Erna itu pun lantas mendoakan air di dalam gelas yang diambilkan oleh salah satu pemuda. Beliau mendoakan air tersebut lalu menyuruh Erna untuk meminumnya. Tidak seperti di awal, kini Erna sama sekali tidak menolak. Ia meminum air yang diberikan oleh Haji Naim sampai habis. Tidak berapa lama setelah meminum air itu, Erna muntah-muntah. Kami langsung menepuk-nepuk punggung Erna agar Erna merasa lebih baik. Bagaimana? Kau merasa lebih baik? Tanya Haji Naim padanya. Perut saya mual sekali. Adik saya kenapa, Bah? Kenapa setelah kerasukan tadi malah jadi aneh? Tanya Kamil khawatir. Tepatnya setelah air yang kuberikan tadi, kau usapkan sampai mengenai matanya. Maksudnya, Bah? Adikmu terkena pengaruh sihir jahat. Sulit aku menjelaskannya karena ini akan membuat kalian marah, terutama kau. Kau pasti akan mengamuk. Jelaskan saja, Bah. Saya mohon. Jin tadi tidak berbohong. Iparmu memang terkena pengaruh istrinya untuk menghancurkan keluarga kalian. Istrinya? Tanya Kamil gusar. Suara tawa Salim membuat Kamil bertambah gusar. Andai di situ tidak ada Haji Naim, mungkin Salim sudah habis diajar. Sebelum memperistri adikmu,
Dia sudah mempunyai istri. Istrinya itu jauh lebih muda dibanding adikmu. Sulit aku menjelaskannya, Kamil. Lebih baik kau tanyakan sendiri padanya, ujar Haji Naim. Kamil berbalik dan menatap Salim. Tatapan matanya tidak bisa berbohong. Kamil benar-benar sangat marah pada laki-laki itu. Kutanya padamu, apa benar yang dikatakan Abah itu, ah? Kau ingat saat kau mengobrol bersama ayahmu waktu itu, orang tua itu mengatakan bahwa kau dan Erna akan mendapat separuh dari harta warisan kan? Dan kalian sama sekali tidak ada niatan untuk memberikan aku sebagian kecilnya. Padahal aku ini juga anak di dalam keluarga ini. Walaupun aku hanya anak angkat, kalian sama sekali tidak memikirkan perasaanku yang mendengar percakapan kalian waktu itu. Hatiku sakit. Dan sejak saat itu, aku memutuskan untuk mendekati Erna. Untungnya, saat itu aku belum mengabari orang tuamu tentang pernikahanku, sehingga rencanaku mendekati Erna berjalan mulus. Dan berkat bantuan mertuaku, akhirnya aku berhasil menikahi Erna. Gila. Karena sudah ketahuan, biarkan aku memberitahukan semuanya. Kau tahu siapa yang kami datangi sebelumnya? Itu adalah mertuaku. Dia juga yang telah mengirimkan santet pada ayahmu, supaya ayahmu mati dan harta warisan milik Erna akan menjadi milikku. Tapi kau malah datang membawa orang-orang itu dan juga menghasut ibu untuk mengambil semua cabang usaha rumah makan yang telah kukelola. Kau menghancurkan rencanaku. Rupanya, apa yang dikatakan sepupu istriku benar. Meski pada awalnya aku tidak tahu kenapa aku harus mengambil alih rumah makan yang telah kau kelola itu. Tidak apa jika aku tidak berhasil mendapatkan warisan itu. Yang penting, aku sudah berhasil membalaskan rasa sakit hatiku pada kalian semua. Erna yang mendengarnya langsung menangis sesegukan. Ia ingat sebelum menikah dengan Salim, ia sudah memiliki calon. Tapi entah kenapa ia malah memilih Salim. Padahal Erna sendiri tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadap Salim. Dengan bantuan Haji Naim, santet itu dikembalikan pada pengirimnya. Tidak lama setelahnya, Salim pun digugat cerai oleh Erna. Salim keluar dari rumah itu tanpa membawa apapun. Dan setelah resmi bercerai, Erna kembali melanjutkan hidupnya bersama keluarga tercintanya. Berbulan-bulan telah berlalu, Erna mendengar kabar dari salah satu kenalannya bahwa kini Salim menderita kelumpuhan pada sebagian kakinya atau semacam stroke. Erna hanya tersenyum kecut menanggapi kabar itu tanpa komentar sepatah pun. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.